hari ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi asbab, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sulit rezeki dimudahkan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dalam ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Selalu kita mendengar di bulan Ramadan ini, tujuan kita berpuasa itu berharap kita kepada Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu dosa ada di depan matanya, dia lakukan tidak ada yang tahu, tapi dihindarkannya karena Allah. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini, Pak. Makanan ada di depan kita, minuman pun ada, kita minum tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan karena Allah. Makanya satu-satunya amalan yang tidak dicatat malaikat adalah puasa. Itu langsung Allah yang membalasnya. Jadi malaikat tidak ada nulis tentang puasa kita ini ikhlas atau tidak. Karena memang puasa Ramadan ini dijamin keikhlasannya. Lain dengan puasa sunat. Puasa sunat kan jarang orang melakukan. Kadang jam 4 itu dia bikin video tuh, "Hai guys, saya puasa dulu ya guys. Ini jam 4, saya akan sahur. Tapi ibu gak biasa makan berat guys, cukup dengan air putih saja." Jadi supaya orang tahu betapa kuatnya ibu ini. Tapi di bulan Ramadan ini mana ada yang posting status saya sahur dulu ya guys. Karena dari anak-anak sampai orang besar puasa semua. Jadi dijamin keikhlasannya. Kalau puasa sunat itu mungkin bisa jadi kita lihat. Apalagi pas orang arisan makan pulang. Saya ini ada tuh yang berapa saya bangun, itu susah lah. Tapi kalau Ramadan itu dijamin keikhlasan. Nah ini tujuan kita berpuasa itu jadi orang yang bertakwa itu insya Allah dengan meramadankan hidup kita, Pak, kita jadi orang bertakwa. Setiap kali ada masalah dikasih Allah jalan keluar. Apapun masalah Bapak Ibu, tidak lama-lama Allah cepat kasih dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu kalau berhasil kita Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita berpuasa ini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, Pak. Seluruhnya kalau berhasil kita nahan itu, mata ditahan juga, kurangi menonton TV yang tidak penting, Pak, yang akan merusak syahwat kita, yang membuat akhirnya orang banyak puasa Ramadan itu syahwatnya tetap kuat. Disebabkan apa, Pak? Mata ini kata Iblis, an-nazru sahmumun min siham iblis. Mata ini busur panah iblis. Faman tawakkaha khawfa min Allah Ta'ala ahtahu Allah Ta'ala dimana yajidu halawatahu fi qalbihi. Walaupun pakai istighfar bapak nonton Allah pakai anak, padahal dia mau nonton kali dulu di situ. Tengoklah sama mama anak-anak sekarang, nanti tengok juga. Jadi ini yang sulit nih, makanya orang susah betul. Kalau sekedar makan dan minum bisa orang nahan, buktinya bisa nggak nahan mata dari lapar ya, Pak? Nah, itu yang paling sulit, menjaga mata ini agar dia bisa ikut menjadi mata yang bertakwa. Ditengok juga HP, diberkahi yang tidak penting lah. Tapi kalau misalnya Bapak menengok WA, membalas chat orang, oke, ini scroll dah apa-apa nanti ditengok kan. Awak sholat juga, pagi kacau juga. Nah jadi kalau bisa menahan mata, maka baru terasa enaknya kita beribadah. Jangankan kita lagi, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam itu waktu dia dikurung oleh Siti Zulaikha di dalam kamar itu, apa kata Allah? Kan Zulaikha dikurungnya Nabi Yusuf. Yusuf, aku suka sama kau.
sayang aku lagi. Kau harus mau sama aku. Jangan ratu, suamimu sangat baik, aku dalas, benar sangat munafik kau lagi. Aku tahu kau suka sama aku. Apa kata Maulana Yusuf ayat 24? Walaqad hammat bihi wa hamma bihi. Sama-sama mau. Kalau tidak diperlihatkan Allah tanda-tandanya lewat Nabi Yusuf. Itu Nabi itu Pak. Bapak siapa namanya? Sampai berani itu Bapak menjamin diri Bapak menikah dengan perjanjian Bapak. Nabi Yusuf itu Pak. Dari ketawa Bapak terasa sama saya. Ustaznya aku betul ditembak dari nampak. Jadi itu maksudnya Pak saya pengen. Tidak usah betul gitu. Yang sahabat Rasulullah yang digelari al-mukri, faham Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kesayangan Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu ya, menghafal Quran, faham Quran. Jadi waktu masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan ada namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan dua. Perang Ali dan para sahabat lain melawan penghafal Quran. Dari situ tuh lagu saya maunya anak bapak ibu itu, cucu bapak ibu itu, dia bukan hanya saja menjadi penghafal Quran, tapi dia mesti tahu mendadaburi Quran. Karena di zaman Ali itu sudah terjadi para penghafal Quran tekstual mengartikan Quran sehingga mereka melawan Ali pasca perdamaian Ali dengan Muhammad. Jadi waktu perang Siffin itu berdamai. Nah sebagian penghafal Quran ini tidak bisa seperti itu karena Allah hukuman itu mutlak milik Allah. Manusia tidak berhak ikut campur. Kalau kamu ada salah hukumannya langsung. Sementara sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sedangkan bertengkar aja suami istri Allah menyuruh utus hakim. Berarti kan ada manusia untuk menyatukan pertengkaran. Mereka tidak terima. Itulah karena tekstual begitu. Orang tekstual hadis yang bisa ya. Tidak boleh ada gambar di rumah. Padahal dia tidak tahu hadis lain. Umum Indonesia bermain dengan boneka perempuan, berarti selama itu bukan bentuk penyembahan dan dalam salah. Kalau aku udah oke, cuma ini pengalamannya di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak orang heran, anak saya menghafal Quran pelawan minta ampun karena dia hanya menghafal Pak. Nah, dia hanya menghafal. Dalam dunia usaha, orang penghafal itu ketika ditanyakan oleh pengusaha, pas dia nonton Who Wants to Be a Millionaire, ada tukang kuis itu dulu. Ada satu orang berhasil menjawab. Datang karyawannya ngomong ke bosnya, cerdas ya Pak ya, kalau misalnya kerja di perusahaan kita Bapak gaji dia berapa tuh Pak? Saya gaji dia 100.000, bukan untuk setahun tapi selama-lamanya. Nah begitu Pak, dia hanya menggunakan otaknya untuk mengingat, bukan untuk berpikir. Nah itu. Sementara orang Islam itu disuruh berpikir. Nah ini kendalanya nih Bu, sibuk lah banyak. Buat pondok tahfiz, ada rumah sedikit dirikan pondok tahfiz, ada rumah sedikit dirikan pondok tahfiz. Dan menyelesaikan masalah. Jadi ini ada pengalaman di masa Ali. Dan itu jumlahnya banyak Pak. Waktu Ali berperang itu Pak. Bayangkan sama Ibu Ali bin Abi Thalib dibunuhnya Pak sedang habis pulang subuh 17 Ramadan. Ketiga yang dibunuhnya dua terbunuh, satu lagi selamat karena dia yang jadi imam. Anas salah saya. Itu dahsyatnya kesukaan kepada lawan jenis mengakibatkan dia akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Ulama Madinah yang murtad Al-Qasimi. Jadi kalau Bapak lihat banyak ulama Madinah yang murtad keluar nama Al-Qasimi. Terlalu cerdas, bukunya aja jadi rujukan para ulama. Menikah dengan perempuan non muslim, jadi ateis, meninggalnya ateis tanpa agama. Itulah belinya mata. Jadi jaga-jaga betul lah Pak.
bulan puasa ini selagi masih di awal-awal ini adalah karantina betul lah diri kita dulu. Sedangkan untuk jadi Indonesian Idol aja penyanyi bukan boleh pegang HP selama di karantina. Untuk jadi penyanyi itu Pak. Untuk jadi putri Indonesia tidak boleh pegang HP di karantina. Ini kan kita bulan karantina. Iblis tidak ada ikut campur selama bulan Ramadan ini Pak. Karena keluarga kan tuduh selama ini kata Iblis. Kalian buat kelakuan aku juga kalau kalian bilang ini gara-gara godaan iblis ini ikut campur ini Pak. Jadi belenggu, setan ini belenggu. Selama ini terfitnah iblis itu. Lebih ngeri jahat kita daripada iblis lagi. Tugas iblis supaya menyamankan nafsu Pak. Dia tidak ada ikut campur lain. Kita itu yang jahat. Karena apa kata Rasulullah pulang dari perang Badar? Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Sama nafsu kita ini kan sekarang nih Pak, kita berada kawan. Berarti kalau nafsu makan turun, sebetulnya turun yang lain Pak. Karena memang nafsu ini kan dia melawan ketika dipanggil oleh Allah. Siapa engkau dan siapa aku, kan keras banget. Aku, kau. Allah aja dilawannya. Dibakar oleh Allah selama 1000 tahun, ditanya lagi tetap melawan. Maka itu nafsu. Sama Allah dia tidak takut. Makanya kita tuh tidak ada takutnya. Kemudian dilaparkan Allah, dia baru dia nyerah. Aku hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Baru nyerah. Makanya selama bulan Ramadan ini bukti iblis tidak ikut campur Pak. Keinginan orang untuk beribadah tinggi Pak. Apa yang mesti? Karena iblis tidak ada ikut campur Pak. Nah cuman Bu tidak bisa menahan nafsu itu pas berbuka Pak. Sementara makanan syahwat itu kan makan yang dimakan raga. Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Coba seharian kita berhasil nahan. Datanglah program masjid, bentuknya baik, buka bersama di masjid. Makan sampai bodoh orang buka. Apa nak naik syahwatnya dibuatnya Solves, salamau, pastel, mihun, sampai telat dia sholat maghrib Pak. Duduk temenung aja makan sampai bodoh itu Pak. Maksudnya ada juga pengurus masjid macam itu sampai lama. Saya udah jelas ceramah Pak. Tempat kita jauh-jauh Pak. Jarak tempuh kadang ada setengah jam. Ditunggunya dia makan sampai kenyang di masjid baru koma Pak. Ini punyanya juga tuh rokok gak bawa tambah. Itu makan sayur. Akhirnya apa Bu? Kalau makan banyak ibadah pasti malas Pak. Sehingga jumlah rakaat sholat tarawih sama witir 11 memuatnya 23. Jadi lebih banyak jumlah muat daripada jumlah ya. Dari ketawa putra saja. Aku betul memang saya. Boros-boros program masjid-masjid Pak di bulan Ramadan ini. Antarkanlah makanan dan minuman berbuka ke masjid. Kalau untuk petugas oke lah Pak. Ini tidak memang untuk menyelamatkan perut dia 30 hari Pak. Akhirnya Pak di luar Ramadan dicabut Allah keberkahan harta dia Pak. Karena dia tidak berhak memakannya. Sebab pengumuman itu untuk orang yang tak sempat pulang singgah ke masjid kita kan itu rata-rata isi pengumuman itu Pak. Ada orang kantor pas dia lewat orang macet sebab pulang singgah di rumahnya itu turun kita kasih itu baru dapat pahala seperti memberi makan orang berpuasa. Ini ngasih makan orang tempatan Bu. Kelima-lima dia sama anak di masjid duduk di lamar. Tapi itu tidak di sini. Jadi saya tidak ada menceritakan di sini, saya tidak tahu. Cuma itu yang pernah saya lihat. Sampai saya suruh malah rubah isi pengumuman itu bilang kita berbuka bersama di masjid halal jadinya makanan ini. Ini diumumkan juga untuk orang lewat, Sementara orang yang lewat dapat semangka sepotong lagi Pak. Itu tuh udah gila makan yang udah terpecah-pecahnya. Nah itu yang diumumkan tiap hari. Jadi kalau makan udah banyak, syahwat naik Pak. Jelas betul makan nasi langsung lebih baik daripada dia suruh bahwa ini sekian. Terus itu naik asam lambung. Karena gorengan masuk ke sana banyak, habis itu baru makan nasi, pulang hingga di sholat. Tambah berat dia jadinya Pak.
Sementara makanan malam itu pagi ini baru diproses, makanya orang banyak apa saya itu besar ya di bulan Ramadan ya karena itu tadi. Apa yang dimakan radang akan mempengaruhi jiwa. Jadi ini mata kita ini Pak karantina lah dulu. Al-Quran buka terus, baca buku yang bermanfaat. Dia segala sesuatu ini kalau dihasilkan dia asik. Asik dengan kebaikan, terbiasa kita dengan kebaikan itu. Asik dengan keburukan, terbiasa juga dengan keburukan itu. Dan dua-duanya dimudahkan oleh Allah. Saya waktu itu kajian duha, bangga semuanya anak-anak muda itu masih baca Quran pakai HP. Tapi saya kan tak miring badannya baca, lupa main game di masjid. Awalnya bangga saya, miring badannya Pak, karena wifi di masjid kencang Pak. Jadi maksud mengurus itu baik semua program juga, cuma kadang itulah di bawah itu menjalankan itu jadi beda jadi apa namanya ini Bu kalau ada program-program berbuka itu mungkin boleh dipikirkan ulang karena rata-rata masjid-masjid bukan baru agak gagal menjalankan itu. Kalau macam di Arab Saudi kan Bu memang kurma aja di bentangnya Pak, satu teh itu aja dulu Pak. Kalau kita di sini kan betul-betul makan sampai bodoh, pokoknya betul-betul boros dan itu dianggap amal soleh. Padahal kalian merusak orang yang sahur bersama banyak berkelahi masjid. Ada waktu itu puasa sunnah tuh, donatur ngasih ramas waktu masjid itu berkelahi ibu tuh masalah nasi ramas tuh. Habis sholat maghrib ada ibu ini ngambil nasi itu, teh kan tak rasul sama kali teh mana lo tahu harus tahu. Ini Pak, 20.000 ada nasi ramas, berkelahi lagi dalam masjid. Jadi ini yang harus dirubah nih, karena nafsu kalau udah kuat, sangat berkuat mata itu pasti dan maunya kemana-mana, pandangnya udah kemana-mana. Jadi mata dijaga. Saya ingat ya di lampu merah Polda Riau Lama, mobil saya di belakang, di depan ada suami istri boncengan, di sebelahnya ada guru senamnya bapak tuh. Dicubit sama istrinya, dulu orang tak ada abangnya itu, abang itu kantor gubernurnya, bapak acaranya itu, bayar belakang tahan ya. Itulah dahsyatnya mata itu Pak. Coba lah Bapak Ibu, tiap hari kejadian serupa di bulan Ramadan ini. Keluar sore rencana tak beli apa-apa, akhirnya terbeli macam-macam lagi. Itu gara-gara mata, padahal nak termakan tak pas buka. Tengok sarabi sarabi ini dapat dua. Nanti kebanyakan minta tambahlah. Padahal ini dia berasa nanti Pak. Dia dua nanti minta sama anak. Kita bisa beli lah kira 10. Datanglah pesona lotek mingguan, pas orang beli kacang, rasanya slow-mo dibayangkan orang. Wah enak lah nampaknya beli tak dua. Nah sudah itu salah, apa segala itu tumpuk di meja banyak berlebih dan kejadian itu tiap hari. Nah, coba kalau kan tiap hari kejadiannya sama Pak. Datang orang memang berkah kalau bulan Ramadan Ustaz jual beli jadi banyak. Dia sampainya itu merupakan keberkahan juga. Yang berkah itu melewati Ramadan banyak jual beli, banyak baca Quran itu baru ya Pak ya. Nah, ini jam 2 udah siap-siap lapaknya kan? Siap-siap lapak, udah susun. Nah, menunggu orang padahal masih bisa kita ibadah. Tapi banyak Pak pedagang yang harus bayar. Karena udah sibuk Pak kan? Dia buka juga macam puasa orang Yahudi banyak sekarang ini Pak. Puasanya nyambung Pak, dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besok. Seolah-olah macam itu, jadi tak sembahyang. Jadi kadang ditanya, Papa apa malam Pak itu Islam Ustaz? Kenapa tak sembahyang? Dia kan kotaknya beda Ustaz, puasa lah nilainya. Dia lain bagi-bagi kotak aja Pak. Mungkin kita puasa jelas itu tiap agamanya sholat kan. Nah ini dalam masalah pandangan mata. Kemudian lisan
Kalau bulan puasa itu Pak, rata-rata orang menggunjing nggak ada yang berselera Pak. Ibu lah siang juga lagi ceritanya di mana saling mereka nggak ada hujan angin aja nggak ada. Diajak orang menggunjing nggak mau gitu. Ibu nggak tahu nggak suami itu apa dia aja haus pagi siang panas. Kalau tadi sahur sedikit itu kita, tapi kalau udah buka berisi perut kuat ya Pak. Ada. Sedang tadarus itu ditanya apa cerita yang tadi enggak kuat ya. Ambilkan harus dulu sempat juga mengunjungi orang menyesal aku beli kerupuk bawang tempat siapanya patah gigi palsu suami itu bayarnya kena 150 kan dari luar tuh Pak, di masjid itu kan keluar bapak yang ketawa bapak itu juga Pak, bapak yang parah gunjing cuman beda gaya ya kalau gunjingnya sama. Saya makanya Bu, saya hindari kalau udah habis taraweh duduk sama jamaah masjid itu nggak ada itu sama Pak. Kita itu apa namanya Pak ya, suka kita ini banyak golongan orang yang rendah suka menceritakan aib orang lain. Walaupun pakai kata-kata aku bukan menjelekkan orang Pak, tapi cara kecurangan pemilu awalnya kecurangan itu sudah itu akhirnya orang ke orang lagi, orang ke orang diantaranya sampai bersih Pak Prabowo itu dari dosa Pak. Karena kalau orang menceritakan buruk dia kan pindah amalan Pak, pindah amalan yang membutuhkan Pak Anies pindah amalan semua kan. Amalan kita tidak seberapa habis ngirim untuk orang. Itu bahayanya lisan ini. Yang membuat orang bergunjing ini kalimatnya masa iya, itu saya tandai betul dulu. Bapak udah tahu nggak kalau masa iya? Kena masa iya, kena masa ibu dia gitu. Sampai anaknya udah ngantuk di belakang enggak tuh, mau pulang lama udah ngantuk abang. Kena tatarlah anaknya abang ada nggak diajar guru agamanya saya? Kalau orang tua lagi ngomong nggak boleh bilang keinginannya bergunjing. Robah lah tubuh, udah lah tuh. Kadang Pak ya, saya ingat di masjid di ibu majelis taklim ini, Ustaz nanti kita ceramahnya setengah jam aja karena mau jenguk suami ibu apa baru pulang dari rumah sakit. Oh iya Bu, karena sama ketua majelis taklim Pak ibu-ibu nanti selepas kita dengan ceramah kita akan mengunjungi suami ibu apa baru pulang dari rumah sakit. Sebelumnya marilah kita dengarkan tausiah kepada Ustaz Nazir, kami persilahkan. Nah, saya duduk, ibu itu kan turun tuh Pak, duduk. Nah, pas dia duduk, yang di sebelahnya nanya, sepanjang saya ceramah, memang mata ibu itu saya. Dia nandang saya Pak, tapi dia gosip Pak. Waktu sampai habis pengajian tuh. Saya nggak ada saya tegur tuh, karena kalau saya tegur saya dosa Pak, mempermalukan orang di depan orang ramai. Jadi kalau saya ceramah itu mau tidur orang, mau ngobrol orang, saya nggak mau ambil tahu, mau lari-lari anak-anak. Karena kalau saya tegur anak itu yang sedih perasaan, atuknya, neneknya yang ada di rumahnya. Jadi kita berpikirnya sampai ke situ Pak. Jangan ego kita aja kita hitungkan. Saya pernah ceramah. Masing-masing ibu bawa satu anak, nenek satu cucu, macam paut mus itu. Saya enggak, kita pakai mic yang dengar kan telinga Pak. Kalau mata orang kemana-mana, saya enggak tahu di radio Pak. Cuman membuat saya terkejut keluar para anak kecil dari bawah meja api, itu sentak aja. Kalau itu disentak ya terkejut betul saya itu. Tapi kalau apapun mungkin terjadi, saya tidak pernah peduli. Mau lagi anak-anak peduli saya. Malah kalau ada yang marahin saya yang melarang, yang marah ya anak-anak itu untuk main Pak, mau diapakan lagi. Cuman saran saya, kalau bapak ibu mau bawa anak cucu ke masjid, kasih dia teladan di rumah. Nah, jangan sampai di ikut di masjid. Dan ini tentang saya bilang ini Pak, di peluk pacaran anaknya main di masjid kan. Terganggu orang nanti Pak. Ada itu bapak tuh setup Pak, dia di ujung. Ada anak ini Pak, macam mulut jahatnya Pak.
Kalau udah tak turun di tangga, karena kan selalu ngatur dulu. Tidak bisa yang naik kan? Wih, jadi boleh anak kasih teladan di rumah, kasih teladan di rumah. Jangan nanti rusak hati orang lain. Kalau saya nak menegur, orang menegur pun saya marah. Nggak boleh, cuman yang orang tua kasih teladan di rumah. Kasih teladan maksud itu apa? Kan sebagai sholat sunat di rumah gitu. Kalau sholat sunat itu anak mengelinjang-gelinjang, nangis, jangan dia curhat. Setelah salam nanti baru dipeluk. Jadi dia tahu kalau gerakan orang macam ini aku tidak boleh ribut pun aku tidak ada gunanya. Nah setelah terbiasa dia dengan pola itu, bawa ke masjid. Orang sholat gerakan seperti ini aku tidak boleh ribut, aku harus diam. Kemudian, tapi kalau belum bisa, rasanya jangan dibawa ke masjid. Nanti berdosa orang yang menahan itu berdosa jadi. Nah kemudian Bapak Ibu, dalam masalah telinga, kan kita ini dilarang tak tahassasu wa la tajassasu, jangan mengungkit-ungkit dan mencari-cari kesalahan orang lain, mencuri-curi dengar. Ingat kejadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu dia belusukan di malam hari, terdengar ada orang mabuk di rumahnya, orang pesta, diintip betul, didengar iya, langsung dihantam warga pintu, masuk ke dalam, tertangkap kau sedang berbuat maksiat. Kata premannya, aku buat maksiat 1, 2, 3. Bukankah kau tahu tidak boleh mencuri-curi dengar, mencari-cari kesalahan orang lain? Kau telah melakukannya 2 sekaligus. Masuk ke rumah orang mengucapkan salam dan dari depannya kau nak masuk salam, kau hantam rumahku. Ketakutan Umar, Pak. Maafkan aku salah pada Allah. Tapi tolong kau janji jangan buat seperti ini lagi. Tidak tangkap jadi itu padahal baik itu, Pak. Jadi tidak boleh kita mencuri-curi mencari-cari kesalahan orang, mendengar. Kita menguping betul-betul yang suka nanti sampaikan kakaknya, aku bukan mengadu-ngadu domba nih kak ya, janganlah kakak salah pahamnya. Macam balik betul, Pak. Padahal dia ngadu domba. Ngapa? Nanti sampai kakak ribut lah, nanti ini pakai kakak ya, itu macam orang baik, tidak apa-apa loh kakak biasa, tidak kakak, tidak usah lagi kakak, aku tidak suka kakak kayak gitu tuh, kita cerita aja lah, tapi jangan bawa aku nanti, Pak parah Pak, aja lo kelahi orang ini, padahal wa inna ba'dukum ilallah, masyaallah minami ma'al mufarriq bainal ikhwan, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antara sesama saudara. Nah, sementara itulah yang lisan kita mata dengan. Nah, kalau kita introspeksi diri ini Pak, mulai hari ini kita rubah nih Bu, cerita yang baik, yang didengar yang baik-baik, yang ditonton yang baik-baik. Nah itu nanti kita mulai terasa tuh Pak. Banyak keinginan kita untuk taat kepada Allah, karena senggang nih waktu nih sholat sunat, senggang waktu nih zikir, senggang waktu nih sholawat. Ya sambil nonton TV wafat sholawat Pak, ini berzikir juga, itu dipandang juga Pak kan. Kadang sama marah ini tidak tahu Pak ini TV ini, hadiahnya aja ngomong terus aja, itu sholawat itu orang mati-matinya di TV itu Pak. Nampaknya wajah Pak Luhut bin Sarpanjaitan, awal betul orang ini meramahnya Pak, kan berdosa jadinya. Jadi ini yang ditahan. Nah kalau kita generasi ini Pak, kita udah mulai kita masuk ke ketakwaan intinya. Nah kalau orang sudah bertakwa itu dia lebih banyak mengintrospeksi dirinya daripada melihat kesalahan orang lain. Jadi apa-apa itu dia balikkan ke diri dia jadinya. Aku sholat, tapi kenapa itu aku susah? Nah diurutnya nanti Pak. Kita ingat Bu, dalam 24 kali Rasulullah berperang, sepahit apapun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai dibagi Rasulullah 2 saf, begitu saf yang di depan sujud, saf yang di belakang memegang senjata. Berarti sangat penting sholat berjamaah. Kita ini mana lebih banyak sholat berjamaah atau sholat sendirian? Nah itu kita urut dulu Bu. Oh berarti ini yang harus berubah. Aku tuh sering sholat sendirian, aku
jarang sholat berjamaah, berarti ini harus aku ubah. Karena kalau misalnya kita udah rutin sholat berjamaah, kan Allah yang mengatakan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, rezeki kalian aku yang hantar. Aku tidak minta rezeki kepada kalian, aku yang ngasih rezeki. Oh, tidak nih. Sekarang aku udah rajin sholat jamaah. Kenapa rezeki aku masih sulit? Diurut ulang di level tertinggi dalam sholat berjamaah, jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap. Nanti di akhirat akan seterang matahari. Kalau orang azan baru dia siap-siap seterang bulan. Kalau orang koma dia siap-siap seterang bintang. Nah, kita sering seterang bulan umum. Doa panjangnya juga. Padahal level tertinggi itu Pak, macam orang-orang di Madinah yang dapat saat pertama itu aja orang itu. Sudah 40 tahun pokoknya jam berapa kira-kira datang ke masjid itu? Jam 11, jam 10 tadi. Karena level tertinggi lagi dapat sab di depan di sebelah kanan. Kan itu yang paling tinggi lagi Pak. Jadi ada levelnya. Dalam hadis sholat berjamaah aja kita ada levelnya. Udah sampai di masjid pun ada levelnya. Level tertinggi itu sab di depan, laki-laki sebelah kanan. Itu sab yang didoakan oleh malaikat yang paling utama itu. Nah, coba ambil level di situ, maka baru dikasih Allah, aku yang mengantar rezeki kalian. Kita lihat bahwa yang efeknya itu, lihat orang-orang Mekah, lihat orang-orang di Madinah. Rezekinya betul-betul Allah yang mengantar. Berapa ribu jamaah umroh setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun, berapapun biaya. Kalau orang udah lama banyak di satu tempat, tentu ekonomi berputar. Jadi orang sana kerja sampai ada hotel cuma buka sekali setahun, Pak. Dan masa libur itu untuk ibadah aja. Tapi banyak sekali pakai jamaah haji bisa untuk hidupnya setahun kita cari lagi Pak, ibadah lagi. Nanti musim haji buka lagi hotel. Jadi orang itu tambah lapang, tambah terasa nikmat dari Allah. Orang-orang Badui di sana itu bukan hidup kaya-kaya tapi memilih hidup sederhana. Tahu Bapak Ibu kelebihan orang Badui yang ada di negara lain? Tahu di mana sumber air dalam tanah? Main gali pakai tangan aja Pak, itu bisa keluar air. Karena memang air di mereka tidak dosa Pak. Main HP enggak, tinggal di gurun-gurun pasir, nikmat hidupnya. Tidak dibuktikan Allah. Kalau orang lebih kepada Allah, Allah akan memikirkan hidupnya. Dan hebatnya lagi di sana Bapak Ibu, harta banyak, mereka beli harta itu tapi tidak untuk dimuliakan. Jadi harta betul-betul hanya sampai di jengkar. Itulah kalau orang sholat jamaah mengambil level yang tertinggi. Mobil Lamborghini 4 miliar, tabrak trotoar, tinggal ada Pak nanti dimulung oleh orang-orang yang alhamdulillah ada tempat kumpul itu. Jadi mau mobil 4 miliar, 5 miliar ada tabrakan tinggal. Orang sana tuh tidak bahagia deh kalau mobilnya tidak penyot tuh tidak bahagia deh Pak. Pokoknya tuh penyot tuh bagi mereka harta tuh tidak ada apa-apa. Kalau kita di sini tuh sampai memohon tukang bengkel tuh Pak gantilah mobil Bapak. Berapa kali mobil Bapak itu bengkel saya, kata orang bodoh saya nanti Pak. Memohon lah itu tidak tidur malah mikirkan perusahaan mobil itu Pak. Mereka tidak ada lapang ya, gimana ini Bu, kita pergi tarawih kadang sendal kiri sama kiri kita bawa. Tapi takutnya hilang. Orang suruh bawa yang terbaik ke masjid dilihat sendal kiri sama kiri dibawa. Sampai panik orang mati nih kiri ini sendal orang. Apa yang mencuri? Makanya saya sangat aklus kepada masjid yang menyediakan security besar pahala ngurus menyamarkan orang yang sholat. Kan nyaman di orang sholat. Kalau security itu Bu, saya lihat masjid Istiqomah yang di flyover jembatan Leton 4 itu security-nya satu standby dalam masjid ketika orang sholat. Jadi ibu-ibu yang bawa tas barang-barang mewah aman Pak. Dia betul-betul tegak dia di situ orang sedang sholat. Di luar standby pula satu Pak. Jadi nyaman nanti orang sholat. Tempat bisa macam itu makan melalui besar betul pahala pengurus masjid itu.
Rata-rata saya gitu mendapatkan rezeki karena mengurus umat. Nah kemudian apa lagi Bu ya? Kalau sudah orang mengambil level tertinggi dalam sholat, itu dijamin Pak hidup-hidupnya sama Allah yang memikirkan semua kita. Coba nanti di Mekah itu tidak beristri 4 itu zolim Pak, itu orang dulu. Dan berantamu, suami memarahkan istri kedua, itu istri pertama yang bela Pak. Dia yang membujuk-bujuk istri. Kita di sini Bu, dimarahkan istri kedua mati lah kalau buat istri pertama. Ambil juga lagi itu. Itu saking lapangnya hati orang di sana kita. Jadi kita jangan buat apa. Jangan orang bapak sambil nak kemari yang duduk itu. Mereka itu berbeda kehidupannya dari kita. Memang kulturnya sudah terbiasa seperti itu. Dan bapak bawa anaknya nanti bapak jadi kelabakan nanti bapak potong video saya. Dia keluar bulan. Saya ini bagi-bagi video orang itu. Padahal saya mau juga. Memang bukan nanti istri saya Bu, nanti tidak dibahas ya, nanti saya tahu istri saya tidak terpalu, tidak tahu ya. Karena apa? Kita itu jangan topeng. Dia banyak kan Ustaz ini kadang di luar lama, rajin bersenyum, di rumah tidak macam itu Pak. Nah, itu yang tidak boleh Pak. Orang yang paling berhak dapat keramahan kita istri kita, anak-anak kita, bercanda kita di rumah. Karena apa Bu? Bercanda dengan istri itu termasuk permainan yang tidak sia-sia. Bapak istri orang lama Bapak, nah, itu benar Bapak itu Pak. Istri orang lekak, sehat, sampai istri orang lebih ramah betul dengan suami itu. Padahal sama aja Bu. Jangan telat makan Kak, nanti kena kambuh lagi masak Kak. Kadang istri yang ngomong sakit kalau ada uang makan juga cabai. Terusnya macam itu Pak ya, berubah lah Pak ya, bercanda saya mau pilih ibu-ibu nih, itulah tuh jujur-jujur aja ibu macam itu nggak Bapak. Nah dari ketawa ibu, ketawa saya asalkan sama apa karena abang subuh ini karena Pak ya, bahkan tapi ingat Pak, bercanda sama istri itu tengok juga istri Bapak masuk nggak kalau dibicandai seperti itu. Jangan nanti menjadi masalah. Saya pernah dulu ceramah mengatakan bahwa pikiran kita ini lebih cepat ke kiri daripada ke kanan. Subuh itu saya ngomong ini, saya ingin jujur sama Bapak Ibu. Sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang, saya pernah hidup dengan wanita yang tidak akan pernah bisa saya lupakan semua hidup saya. Berubah muka sama perempuan itu adalah mak saya. Kata saya. Kan betul Pak. Akhirnya saya bilang otak kita ini cepat ke kiri daripada ke kanan. Bapak ini prakteknya istrinya Bu dimodifikasinya candaan saya itu Pak. Istri sama menggoreng Bu. Maaf Bapak mau ngomong apa Pak? Papa ingin jujur tapi mama jangan marahnya. Dia jujur apa nih kok paling balik sebetulnya maaf sebelum kita menikah Papa pernah hidup dengan seorang perempuan yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa lupa. Nah sudah itu Ustaz gelap aja pemandangan saya juga bapak di rumah sakit nih Pak. Dari rumah sakit posisi dia gelap aja pemandangan saya Ustaz lupa untuk dilebuk istrinya pakai itu sampai tadi belum sampai kali Pak terus ibu kali pukul istri jadi di rumah sakit sadarnya Bu saya sedih ketawa ya. Nah, jadi ke mereka itu Bu di Arab Saudi itu kenapa lapang jiwanya karena memang Allah itu lebih tinggi di hati mereka daripada dunia ini dan segala isi. Nah sementara kita sekarang ini banyak rajin sholat jamaah ambil level yang tertinggi tapi mintanya dunia aja ke Allah Pak, dipaksa Allah berikan aku kerja kalau dapat inilah untuk bergolongan tender berdoa tidak. Padahal Allah tahu yang terbaik untuk kita banyak kita itu Pak doa minta rezekinya ngotot kok. Padahal banyak juga orang yang rajin sholat ini hidupnya dimiskinkan Allah tapi diberkahi Allah Pak. Makan tak berpantang, anaknya 5 orang jadi penghafal Quran dan dapat beasiswa kuliahnya. Kan itu cara Allah ngasih kan tak selamanya dalam bentuk rezeki.
Ini di motor bu minta karena dia rajin sholat Allah harus ngasih dia uang. Bapak tahu nggak sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Umi Maktum miskin itu sholatnya mahal. Padahal utama tanya Pak tadi kayak Abu Kilabah al-Jurmi itu susah, rajin sholatnya mahal. Jadi bukan itu yang menjadi patokan dulu keberkahan hidup itu. Karena Allah itu maha tahu Pak. Kenapa Bapak minta kaya tidak dikasih Allah? Karena Allah tahu Bapak ini pelit nih kalau kaya nanti. Maka apa dikasih? Ini kalau kaya sombong, ada dikasih Pak. Tapi doa semua dikabulkan oleh Allah. Dan cocok sama kita, anak kita nanti dikayakan Allah. Makanya ada di antara Bapak Ibu hidup susah melihatkan anak kaya. Akhirnya dapat anak menantu kaya, senang orang tua di masa tuanya Pak, jalan ke sana, jalan ke sini, dibiayakannya, dibangunkan rumah, dikasih fasilitas. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Jadi mudah-mudahan ceramah saya subuh ini cukup menyampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan perubahan ke dalam jiwa kita semua, termasuk ke saya nih Pak. Karena kami ngaji ini banyak sebetulnya saya diri sendiri. Saya pernah ceramah, saya bilang sama jemaah, kalau hilang sendal kita di masjid, kita harus introspeksi diri. Beratus sendal orang, maka sendal kita yang hilang. Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah, sendal saya hilang. Itu untuk saya Pak. Jadi kami ngaji ini seperti melempar bola ke dinding. Sebetulnya saya menceritakan diri saya sepanjang dari itu Pak, untuk menasihati diri saya. Cuman daripada saya kena sendiri, saya kena lagi dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan Ustaz dapat bermanfaat untuk hidup saya. Saya sebagai protokol mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.